Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Deformasi Universitas Muhammadiyah Bandung, dengan mata kuliahnya Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Bu Asti. Di sini kita akan bahas tentang mekanisme kerja otot. Kemudian ini ada beberapa anggota, yaitu ada 10 anggota, ada Risti, Salma, Syafa, Siti, Sonaria, Taufikur Rahman, Tania, Yasmin, Yulianti, dan Zalfah. Pada presentasi kami kali ini ada 3 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian otot, apa itu otot sebenarnya, kemudian ada mekanisme kerja otot, bagaimana cara kerja ototnya, dan yang terakhir adalah kelainan pada otot. Apa saja sih kelainan pada otot? Mari kita simak. Nah, di sini ada apa itu otot? Otot ialah jaringan konektif dalam tubuh yang tugas utamanya kontraksi atau serangkaian peristiwa reaksi fisik kimia antara filamen aktin dan miosin. Otot adalah alat gerak aktif karena otot dapat menggerakkan bagian-bagian tubuh yang lain. Secara mikrofis, otot rangka terdiri dari satuan-satuan serabut otot. Satu serabut otot adalah satu sel otot. Panjangnya dapat beberapa sentimeter. Satu sel otot mempunyai banyak inti sel yang biasanya terletak di bagian perifer dekat kepada. Nah, selanjutnya ada jenis otot. Otot terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada otot jantung, yang kedua ada otot lurik, dan yang terakhir ada otot polos. Selanjutnya, mekanisme kerja otot. Otot polos mengandung aktin dan miosin. Otot polos juga memiliki troponin yang lebih sedikit dibandingkan otot rangka. Kontraksi otot polos seringkali timbul dalam hitungan detik maupun milidetik. Pada otot rangka, kalsium terikat dengan troponin untuk mengawali cross-bridging. Pada otot polos, kalsium akan membentuk kompleks dengan kalmodulin yang akan mengaktifkan enzim untuk fosfolirase dari miosin. Miosin memiliki aktivitas ATP dan aktin akan bergerak di atas miosin untuk menghasilkan kontraksi. Relaksasi otot polos dicapai dengan transportasi ion kalsium yang dipompa kembali ke dalam cairan ekstraseluler atau ke dalam retikulum sarkoplasma. Kontraksi otot adalah hal yang mendasari dari semua pergerakan rangka. Otot rangka terdiri dari serat otot yang terbuat dari sarkomer. Setiap sarkomer memiliki banyak paralel tumbang tindih yang di selanya terdapat filamen tipis, yaitu aktin, dan yang tebal adalah miosin. Kontraksi otot terjadi ketika kedua filamen tersebut meluncur melewati satu sama lain, yang menyebabkan pemendekan dari sarkomer dan juga otot. Hal ini disebut dengan teori filamen bergeser. Kontraksi dimulai ketika otot serat dirangsang oleh impuls saraf dan pelepasan ion. Unit troponin pada aktin miofilamen akan terikat oleh ion kalsium. Pengikatan menggantikan tropomiosin sepanjang mikrofilamen dan mengekspos miosin binding site. Pada tahap ini, kepala setiap unit miosin terikat ke ADP dan molekul fosfat yang tersisa dari kontraksi otot sebelumnya akan lepas. Kedua filamen ini saling meluncur satu sama lain, didorong oleh gerakan kepala pertama unit miosin yang didukung oleh energi kimia yang tersimpan di kepala miosin. Hal ini akan menyebabkan otot menjadi bergerak. Selanjutnya ada neuromuscular junction. Neuromuscular junction adalah daerah pertemuan atau sinaps antara membran sel saraf dan membran otot. Di sini dibagi 3 tahapan, yaitu yang pertama, terjadi stimulasi dari bagian saraf ke bagian otot melewati proses yang disebut transmisi sinaptik kimiawi dengan pelepasan asetilkolin. Lalu yang kedua, asetilkolin yang dilepaskan dari bagian saraf selanjutnya akan diterima oleh reseptor yang berada di bagian otot. Sehingga ikatan antara asetilkolin dengan reseptornya memicu masuknya ion natrium ke dalam sel-sel otot, sehingga terjadinya aksi potensial di otot, dan hal inilah yang menginisiasi kontraksi otot. Terus yang terakhir, bagian otot yang berada di dalam neuromuscular junction ini biasa disebut motor end plate.
Selanjutnya, kelainan pada otot. Terdapat beberapa kelainan otot, diantaranya cedera yang menyebabkan terkilir kejang atau kram otot, kemudian kelainan bawaan, penyakit saraf yang mempengaruhi otot, penyakit infeksi, penyakit autoimun, peradangan, lalu contohnya miositis, lalu beberapa jenis kanker. Selanjutnya, beberapa jenis obat-obatan tertentu mengalami kelemahan, kram, kaku atau kejang, bebas atau mati rasa nyeri, dan kelumpuhan pada bagian otot yang bermasalah. Kemudian ini sumber yang kami dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.